Shalom, Amang Inang. Selamat bertemu kembali dalam channel YouTube ini. Doa kami kiranya Bapak Ibu dan saudara sekalian senantiasa dalam lindungan Tuhan. Khotbah untuk Minggu tanggal 21 Juni 2026, yaitu yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ke-21, dimulai dari ayat yang ke-8 hingga yang ke-21. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber hikmat dan pengertian, kiranya Engkaulah yang menuntun kami dalam mendengarkan firman-Mu, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita dalam ibadah minggu kita, yaitu tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ke-21, dimulai dari ayat yang ke-8 hingga yang ke-21. Saya akan bacakan untuk kita seluruhnya. Demikianlah firman Tuhan. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia seringkali membuat kotak-kotak dalam hidupnya. Kita cenderung mengkotakkan siapa yang layak dikasihi, siapa yang termasuk kelompok kita, dan siapa yang bukan dari kita. Sifat eksklusif ini sering membuat kita berpikir bahwa berkat, kasih, dan penyertaan Tuhan hanya berlaku untuk kelompok kita saja. Namun, melalui teks Kejadian pasal 21 ayat 8 hingga yang ke-21, kita akan melihat sebuah kebenaran yang radikal. Ketika manusia menolak, mengusir, dan membatasi kasih-Nya, Allah justru meruntuhkan batas-batas itu. Hari ini kita belajar tentang pemeliharaan Allah yang universal, yaitu sebuah pemeliharaan yang tidak dibatasi oleh status sosial, asal-usul, maupun penolakan manusia. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama,
pemeliharaan yang melampaui penolakan manusia. Bapak Ibu sekalian, dalam pemberitaan teks kita dikatakan bahwa Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak di Sapi. Ini tentu adalah momen perayaan yang dipenuhi oleh tawa dan ucapan syukur. Namun di sudut lain ada mata yang memandang dengan penuh kecemburuan dan ketakutan. Sarah melihat Ismail, anak dari Hagar, hamba perempuannya yang berasal dari Mesir, sedang bermain bersama. Atau di beberapa penafsiran dikatakan mengejek dengan Ishak. Seketika itu juga, ego dan rasa terancam bangkit di dalam hati Sarah. Ia menghampiri Abraham dan berkata, "Usirlah hamba perempuan itu bersama anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Bagi Abraham, permintaan ini sangat menyayat hati, karena Ismail juga adalah darah dagingnya sendiri. Namun di tengah dilema dan kedukaan yang dialami Abraham, Allah memberikan jaminan atau garansi akan hidup Ismail dengan berkata, "Tetapi anak dari hamba perempuanmu itu juga akan kubuat menjadi bangsa yang besar, karena ia pun keturunanmu." Disinilah letak kebenaran teologis yang luar biasa. Bagi Sarah, Hagar hanyalah properti atau hamba, dan Ismail adalah ancaman bagi hak waris anaknya. Sarah menolak mereka, mengesampingkan mereka, dan membuang mereka ke padang gurun dengan bekal yang sangat minim, yaitu hanya roti dan sekantung kulit berisi air. Secara manusiawi, Hagar dan Ismail adalah korban ketidakadilan sistem patriarki dan egoisme keluarga. Mereka tidak punya kuasa untuk membela diri. Mereka diusir ke padang gurun Beersheba, sebuah tempat yang gersang di mana peluang untuk bertahan hidup sangat kecil. Namun teks ini memperlihatkan bahwa kedaulatan Allah bekerja di atas dan melampaui keputusan manusia. Sarah boleh berkata mereka tidak layak tinggal di sini, tetapi Allah berkata, "Aku sudah menyiapkan masa depan untuk mereka di sana." Ini membuktikan bahwa rencana pemeliharaan Allah tidak bisa digagalkan, tidak bisa dibatasi, atau diberhentikan oleh tindakan penolakan sepihak dari manusia. Jemaat Tuhan yang terkasih, ingatlah, nilai hidup Anda tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukan Anda, melainkan oleh bagaimana Allah memelihara hidupmu. Ketika manusia menutup pintu bagi Anda, Allah sanggup membuka jalan di padang gurun. Hal ini menandaskan bahwa sebelum masalah itu menimpa kita, sebelum penolakan itu hadir, Allah sudah tahu dan Allah sudah menyediakan paket pemeliharaannya untuk kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu hidup dalam dendam atau kepahitan kepada orang-orang yang menolak kita, agar tidak menghabiskan energinya untuk mengutuki Sarah. Fokuslah pada Allah yang memelihara, bukan pada manusia yang membuang. Yang kedua, Bapak Ibu, yaitu pemeliharaan yang mendengar jeritan kaum yang terpinggirkan. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, di tengah teriknya matahari dan padang gurun yang membakar, tanpa perlindungan dan tanpa arah, Hagar menghadapi kenyataan pahit. Anaknya Ismail mulai lemah dan sekarat karena dehidrasi. Hagar membaringkan anaknya di bawah semak-semak. Lalu ia berjalan menjauh sembari berkata, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Ini adalah tangisan keputusasaan seorang ibu yang tidak berdaya. Tangisan seorang hamba asing yang terbuang dan terlupakan di tengah sunyinya padang gurun. Tetapi mari kita perhatikan kejutan teologis pada ayat ke-16. Alkitab tidak mencatat Allah mendengar suara Hagar, melainkan Allah mendengar suara anak itu dan berkata, "Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring." Disinilah letak inti dari pemeliharaan Allah yang universal. Siapakah Hagar dan Ismail dalam konteks masa itu?
Mereka adalah kaum marginal. Mereka adalah kaum yang terpinggirkan karena status sosial yang dimiliki. Di dalam struktur sosial kuno, mereka tidak memiliki hak suara, tidak memiliki perlindungan hukum, dan dianggap tidak penting. Namun meskipun mereka terpinggirkan secara sosial dan bukan jalur utama dalam sejarah perjanjian, Allah tetap mendengarkan jeritan mereka. Karena nama Ismail sendiri memiliki arti Allah mendengar. Hal ini menegaskan bahwa telinga Allah tidak pernah tertutup bagi tangisan kaum yang lemah, bagi tangisan kaum yang tertindas, atau mereka yang dianggap bukan siapa-siapa oleh dunia ini. Kasih dan pemeliharaannya melintasi batas-batas religius, sosial, dan etnis. Oleh karena itu, ingatlah Tuhan akan selalu mendengarkanmu walaupun dari sudut pandang ketidakmungkinan bagi manusia sekalipun. Dan melaluinya kita gereja yang adalah kumpulan orang percaya diajak untuk mengkoreksi eksklusivisme kita di mana Allah adalah sosok yang mau mendengar. Maka kita diajak untuk menjadi pribadi yang memiliki hati yang peka akan penderitaan orang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu, dikatakan pemeliharaan yang menyediakan dan membuka masa depan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita perhatikan bagaimana Allah mengubah situasi yang tampaknya sudah mati menjadi sebuah awal yang baru. Allah memberikan perintah yang membangkitkan iman kepada Hagar. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah, itu pada ayat yang ke-18. Artinya Allah tidak membiarkan Hagar terus terpuruk dalam situasi meratap. Lalu terjadilah sebuah mujizat. Di ayat yang ke-19 dikatakan, lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur air. Melalui hal ini, Hagar segera berlari, mengisi kantung kulitnya dan memberi makan minum sehingga kehidupan kembali mengalir di dalam tubuh Ismail. Apakah pemeliharaan Allah sampai di sana saja? Tentu tidak. Pemeliharaan Allah tidak berhenti hanya sampai pada urusan minum hari itu saja. Karena di ayat 20 hingga 21 mencatat kelanjutan hidup mereka, Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menatap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Allah bahkan menyediakan masa depan bagi Ismail dengan memberikannya tempat tinggal di padang gurun Paran dan seorang istri dari tanah Mesir. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, apakah yang ingin disampaikan firman ini kepada kita? Yang pertama, sumber pertolongan seringkali sudah ada, tetapi kita butuh mata yang dibukakan. Teks mengatakan Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur air. Artinya sumur itu sebenarnya sudah ada di sana sejak awal. Namun air mata, kepedihan, keputusasaan, dan ketakutan telah membutakan mata Hagar. Sehingga pemeliharaan Allah yang universal bekerja dengan cara mencelikkan mata rohani kita untuk melihat jalan keluar yang sudah disediakan di sekitar kita. Yang kedua, pemeliharaan Allah bersifat jangka panjang. Dunia mungkin berpikir bahwa setelah diusir, riwayat Ismail sudah tamat. Namun bagi Allah, padang gurun hingga ia tumbuh besar dan menjadi seorang pemanah yang tangguh. Allah membuktikan dirinya sebagai Jehovah Jireh, yaitu Allah yang menyediakan, bukan hanya untuk kebutuhan mendesak hari ini melalui seteguk air, melainkan untuk seluruh masa depan, yaitu karir, tempat tinggal, dan keluarga. Oleh karena itu, tunduk dan setialah dalam pemeliharaan Allah yang ajaib. Amin.